Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roldan Setio Utomo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sutimoro, Kabupaten Pacitan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi konseptual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa yang akan datang. Inquiry apresiatif untuk menentukan visi guru penggerak ada beberapa langkah penerapan yang harus dilalui. Berikut adalah langkah-langkah penerapan inquiry apresiatif. Yang pertama, merumuskan visi yang ingin dicapai, kemudian dilanjutkan dengan prakarsa perubahan, dan selanjutnya dapat dieksekusi dengan menggunakan bakja. Dan visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya siswa yang bernalar kritis, inovatif, berbudaya, berlandaskan iman dan takwa. Untuk mewujudkan visi saya yang telah saya sebutkan, maka prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovatif pada siswa. Dan tentunya untuk menyusun prakarsa perubahan, saya menggunakan kerangka acuan yaitu A-TAP. A merupakan aset, sedangkan T tantangan, A aksi, dan terakhir pelajaran. Langkah terakhir dalam inquiry apresiatif untuk menentukan visi daripada guru penggerak. Setelah melakukan visi, kemudian ada prakarsa perubahan, dilanjutkan terakhir dengan bakja. Bakja terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, terakhir atur eksekusi. Buat pertanyaan digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang akan diinginkan. Kemudian untuk ambil pelajaran, tahapan ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok dari unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian untuk gali impian, pada tahapan ini komunitas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan. Kemudian jabarkan rencana. Pada tahapan bakja ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Terakhir, pada atur eksekusi, tahapan ini membantu mentransformasi rencana menjadi suatu kenyataan. Adapun tahapan bakja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat adalah apa yang dapat saya lakukan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan bagaimana pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat berjalan dengan baik. Maka tindakan yang dapat saya lakukan adalah yang pertama, melakukan asesmen diagnostik terkait dengan kesiapan siswa sebelum belajar. Kedua, menambah kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, bertukar pendapat dengan guru tentang fenomena turunnya motivasi belajar siswa. Dan terakhir, guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan dan memanfaatkan pusat layanan bantuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tahapan selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, cara yang berhasil dilakukan guru untuk melakukan motivasi belajar siswa. Kemudian, usaha apa saja yang sudah dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Maka tindakan yang dapat dilakukan, yang pertama, membuat kesepakatan kelas, memberikan kesempatan siswa untuk menyuarakan pendapat,
kemudian melakukan pengkondisian kelas dan memberikan apresiasi positif atas hasil pekerjaan yang sudah dilakukan siswa. Berikutnya adalah diskusi dalam pembelajaran, dan kegiatan belajar di luar ruangan merupakan upaya untuk menambahkan kreativitas dan inovasi pada siswa. Terakhir, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi yang baik. Gali mimpi. Pertanyaan yang timbul adalah, hal positif apa yang akan terjadi jika siswa mempunyai motivasi belajar yang baik? Maka jawaban dari pertanyaan adalah siswa akan memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab. Berikutnya, siswa akan menjadi kreatif dan mampu berpikir kritis. Siswa mempunyai mental yang kuat dan tidak gentar ketika menghadapi masalah dan pantang menyerah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja hal baru yang dapat saya temukan dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Tindakannya adalah suasana pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Kemudian siswa juga menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Langkah selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan timbul. Pertama, indikator apa saja siswa dikatakan memiliki budi pekerti yang baik dan bagaimana siswa bisa belajar dengan riang dan gembira. Maka tindakan yang digunakan adalah melaksanakan pembiasaan 5S di sekolah, kemudian merancang dan mendesain pembelajaran yang menuntun siswa untuk aktif serta menyenangkan selama proses pembelajaran. Yang berikutnya, tindakan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Maka, tindakan yang dilakukan mengadakan kegiatan belajar di luar kelas, menerapkan metode diskusi dalam pembelajaran, dan memberikan kebebasan siswa untuk berpendapat dan berekspresi. Langkah terakhir dalam Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang dapat membantu dan mengarahkan saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas dan inovatif pada siswa? Maka tindakan yang bisa dilakukan adalah minta bantuan kepada kepala sekolah atau pengawas untuk memantau dan mengingatkan saya dalam kegiatan secara terjadwal. Kemudian, siapa yang saya libatkan dalam mewujudkan rencana? Tentunya rekan sejawat untuk ikut serta berperan aktif dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian, bagaimana monitoring kemajuan usaha untuk memantau jalannya kegiatan? Maka tindakannya bisa membuat jurnal kegiatan dan meminta kepala sekolah untuk mengevaluasi dan mengadakan refleksi tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Demikian visi guru penggerak yang sudah saya buat. Semoga visi ini bisa membawa perubahan pada siswa menuju ke arah yang lebih baik. Dan akhirnya semoga visi ini bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.